Pengerahan alutsista Iran dalam menghadapi Amerika Serikat terus berlanjut. Kali ini perhatian tertuju pada langkah strategis terbaru, pengarahan kapal perang Shahid Bagheri ke Selat Hormuz. Sebuah manuver yang menandai potensi titik konflik baru di kawasan paling sensitif di dunia. Para analis militer mulai mencermati perkembangan ini dengan serius. Di balik pergerakan Iran, mereka membaca satu sinyal penting, kekhawatiran yang mulai tumbuh di kubu Amerika. Pertanyaannya, apakah langkah ini membuat Washington berpikir dua kali untuk benar-benar melancarkan serangan? Video ini akan menyoroti seluruh perkembangan tersebut, mulai dari pengerahan alutsista terbaru Iran yang memaksa Amerika Serikat bersikap lebih berhati-hati, bahaya yang tersembunyi di balik manuver itu, hingga upaya mengidentifikasi kapan tepatnya Amerika mungkin mengambil langkah militer terbuka. Iran kini mengerahkan kapal induk drone. Di saat Donald Trump menyatakan masih mengedepankan jalur diplomasi, Amerika justru terus meningkatkan tekanan dengan pengerahan armada secara berkelanjutan ke Timur Tengah. Situasi inilah yang tidak dapat diterima begitu saja oleh Teheran. Seperti yang ditegaskan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pembicaraan tidak dapat dilakukan di bawah ancaman. Di tengah momen genting inilah, pengerahan kapal induk Shahid Bagheri dilaporkan terjadi. Analis militer Mehdiha mempublikasikan citra satelit yang mengonfirmasi keberadaan kapal tersebut. Melalui platform X, ia menunjukkan bahwa kapal itu berlabuh sekitar 5 km di selatan pelabuhan Bandar Abbas sejak 26 Januari 2026. Militer Iran sendiri belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan dibalik aktivitas Shahid Bagheri. Laporan yang dimuat oleh media militer menyebutkan belum ditemukan motif spesifik. Namun kemungkinan bahwa pengerahan ini merupakan bagian dari uji coba laut yang telah dijadwalkan tidak bisa dikesampingkan. Di sisi lain, ada pula indikasi bahwa alasan keamanan turut berperan. Televisi pemerintah Iran menayangkan rekaman drone yang berjajar di dek kapal. Para pejabat menafsirkan tayangan tersebut sebagai pesan pencegahan yang jelas bagi lawan-lawannya. Perlu diingat, semua ini terjadi saat Trump menyatakan bahwa kelompok serang USS Abraham Lincoln tengah bergerak menuju Timur Tengah. Di tengah ancaman Amerika tentang armada tambahan yang mendekati perairan Iran, Teheran pun tidak tinggal diam dalam menunjukkan kekuatan militernya. Berbicara lebih jauh soal kekuatan tersebut, Iran tidak hanya menonjol lewat armada drone. Kehadiran kapal induk drone angkatan laut seperti Shahid Bagheri menjadi faktor pertimbangan strategis yang serius. Lantas, seperti apa sebenarnya spesifikasi kapal ini? Berdasarkan sumber militer dan laporan sumber terbuka, Shahid Bahman Bagheri merupakan kapal induk drone Angkatan Laut pertama Iran yang resmi bergabung dengan Korps Angkatan Laut pada 6 Februari 2025. Meski terkesan baru, kapal ini sejatinya merupakan hasil modifikasi dari kapal kontainer berbobot 42.000 ton bernama Prarin. Kapal ini memiliki panjang lebih dari 240 meter, lebar 32 meter, dan kedalaman lambung 12 meter. Landasan pacunya membentang hingga 180 meter, dilengkapi platform lompatan miring yang memungkinkan drone lepas landas layaknya kapal induk konvensional. Shahid Bagheri dirancang untuk membawa dan mengoperasikan berbagai jenis drone serta helikopter. Selain itu, kapal ini dibangun untuk menghadapi kondisi laut terbuka dengan jangkauan operasional sekitar 22.000 mil laut. Menurut para perancangnya, kemampuan ini memungkinkan kapal tetap beroperasi di wilayah terpencil di lautan dunia hingga 1 tahun penuh tanpa pengisian bahan bakar. Dari sisi persenjataan, Shahid Bagheri dilengkapi 8 rudal anti kapal Nur, 8 rudal permukaan ke udara Kautsar 222, serta meriam otomatis kaliber 30 mm. Laporan yang belum dikonfirmasi juga menyebutkan keberadaan 2 menara senjata yang dioperasikan jarak jauh dan dipersenjatai meriam 20 mm. Pengerahan Shahid Bagheri berlangsung di tengah laporan intelijen yang menyebutkan bahwa Iran telah memperkuat garis pantai selatannya. Ini menandakan bahwa langkah yang diambil Teheran mencerminkan kesiapan pada tingkat yang sangat tinggi. Menurut laporan 24 News, unit-unit dari Korps Garda Revolusi Islam telah memperkuat wilayah pesisir selatan Iran. Langkah ini dipandang sebagai persiapan menghadapi potensi operasi darat Amerika. Konsentrasi pasukan difokuskan di kawasan strategis Teluk Persia, termasuk Selat Hormuz. Informasi intelijen yang dibagikan kepada sejumlah misi diplomatik Barat menyebutkan bahwa Iran telah menempatkan unit Garda Revolusi Islam dan Basij di sepanjang garis pantainya yang membentang lebih dari 2.400 km.
Penekanan khusus diberikan pada titik-titik vital seperti Pulau Qeshm dan kota pelabuhan Bandar Abbas. Tidak hanya itu, sistem pertahanan pantai canggih juga telah dikerahkan, termasuk rudal anti kapal dan kapal selam kelas Gadir. Tujuannya jelas, mendeteksi dan mencegah ancaman maritim di Teluk Persia. Menurut laporan, pengerahan ini juga dirancang untuk memungkinkan Iran menutup Selat Hormuz jika situasi mengharuskannya. Lalu, seberapa berbahaya Selat Hormuz bagi Amerika Serikat? Sejauh yang diketahui, selat ini merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 1/5 konsumsi minyak global setiap harinya. Yang membuatnya semakin sensitif adalah fakta bahwa kawasan ini berada di bawah kendali langsung Iran. Muhammad Akbar Zadeh, wakil politik Angkatan Laut Garda Revolusi Islam, menyatakan bahwa Iran menjalankan dominasi penuh atas Selat Hormuz, baik di domain udara, permukaan, maupun bawah permukaan. Ia menegaskan bahwa Iran mampu melacak kapal-kapal yang berlayar dengan berbagai bendera menggunakan teknologi modern. Meski menekankan bahwa Teheran tidak menginginkan perang, ia memastikan Iran sepenuhnya siap jika konflik tak terhindarkan. Apakah Amerika pada akhirnya akan tetap nekat? Selain kendali strategis tersebut, pengungkapan jaringan terowongan rudal bawah laut oleh Iran turut meningkatkan kewaspadaan. Menurut laporan New Arab, terowongan ini diduga menampung ratusan rudal jelajah jarak jauh. Faktanya, Iran bahkan mengumumkan latihan militer di wilayah udara dekat Selat Hormuz setelah kapal induk Amerika memasuki kawasan Timur Tengah dengan agenda serupa. Berdasarkan notam yang dikeluarkan otoritas Iran, latihan tersebut berlangsung dari 27 hingga 29 Januari dalam radius 5 mil laut dan mencakup wilayah udara hingga ketinggian 25.000 kaki. Area tersebut dinyatakan berbahaya dan penerbangan sipil dibatasi. Ketika para komandan senior Iran mengeluarkan peringatan keras terhadap pergerakan Amerika, ketegangan antara Teheran dan Washington semakin mendekati titik kritis. Pertanyaan besar pun muncul. Kapan sebenarnya Amerika akan menyerang Iran? Analis militer Yediot Ahronot, Ron Ben Yishai, menguraikan berbagai kemungkinan namun berujung pada satu kesimpulan. Tidak ada satupun pihak yang memiliki jawaban pasti. Meski demikian, jurnalis dan koresponden perang veteran Israel itu mengajukan pertanyaan mendasar yang akan menentukan apakah serangan benar-benar terjadi dan kapan waktunya. Menurutnya, terlepas dari sikap Israel, agenda akan tetap berjalan sesuai kehendak Presiden Amerika. Namun masalahnya, berdasarkan pengalaman, Trump kerap mengambil keputusan di saat-saat terakhir. Dan bahkan ketika itu pun, keputusan tersebut belum tentu final. Ben Yishai juga menyoroti pidato Wakil Presiden J.D. Vance pada hari Sabtu, yang mencerminkan ambiguitas situasi saat ini. Ia mencatat bahwa Pentagon dan Komando Pusat Amerika belum menerima perintah apapun selain bersiap. Sementara itu, pernyataan bernada provokatif terus dilontarkan oleh Trump. Sang Wakil Presiden menjelaskan bahwa berbagai persiapan telah dilakukan, khususnya terkait pertahanan bersama untuk menghadapi kemungkinan serangan balasan Iran menggunakan rudal dan drone. Di tengah gejolak domestik dan meningkatnya ketegangan regional, Garda Revolusi Islam Iran telah mengerahkan Syahid Bagheri sebagai simbol kesiapan penuh. Kemungkinan Amerika melancarkan serangan memang selalu ada, namun melihat skala persiapan Iran, Teheran tampaknya memegang kendali yang cukup untuk memaksa Washington berpikir ulang sebelum melakukan intervensi. Meski begitu, kapasitas militer Amerika juga tidak bisa diremehkan. Pertanyaannya kini, faktor besar apa yang sebenarnya sedang dipertimbangkan Washington hingga memilih menunda langkahnya lebih lama?